Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Berhenti, aku mengaku kalah. Huang Yi berteriak kaget, dan membuat seluruh hadirin kaget. Adegan ini benar-benar seperti teater, tidak ada yang menyangka bahwa orang yang dirancang sebagai pemenang mutlak di masa depan, Huang Yi, akan membuat lawannya, Long Hao Chen, membalikkan keadaan dalam waktu yang singkat. Dari penampilan Hao Yue hingga akhir pertarungan, waktu dalam 10 tarikan napas bahkan belum berlalu, itu adalah bukti, bagaimana mungkin Hao Yue yang tak terbantahkan itu. Terlepas dari kenyataan bahwa ia tidak menggunakan mantra yang benar-benar kuat, ketiga kepala ini, masing-masing memiliki atribut yang berbeda, memiliki koordinasi yang luar biasa antara satu sama lain. Seolah-olah tiga penyihir secara bersamaan memberikan bantuan mereka kepada Long Hao Chen. Earthwafes pun segera menghilang, dan mengembalikan stadion kembali ke kondisi yang tenang seperti semula. Tapi Hao Yue tidak bergerak sedikit pun. Tiga kepala dan 6 matanya terfokus pada peri elemen bumi yang ada pada tubuh Huang Yi. Little Green membuka mulutnya, lalu melepaskan kekuatan hisal yang intens. Dengan sedikit teriakan peri elemental bumi ini sedang dihisap pada saat berikutnya. Tidak, jangan. Huang Yi berteriak keras, rasa takut terhadap tiga kepala besar Hao Yue telah mengubah menjadi putus asa. Seberapa pentingkah tungku spiritual unsur ini? Baginya, kehilangan elemental fairy, itu sama saja dia menurunkan kekuatannya sebesar 40%. Little Green, kamu tidak bisa memakannya. Cepat ludahkan, Long Hao Chen berkata dengan suara rendah. Little Green memberi Long Hao Chen pandangan yang tidak mengerti, ketika Little Light dan Little Fire menelan seteguk air liur, mata mereka mengungkapkan ekspresi patah hati karena mereka secara manusiawi mengelilingi Little Green, dan seolah-olah mencoba meyakinkannya. Little Green dengan enggan membuka mulutnya, dan membusungkan peri elemen bumi, dan meludahkannya ke sisi Huang Yi. Pria kecil ini benar-benar ngeri dan menggigil ketakutan, seolah-olah itu adalah akhir dunia dari pengalaman ini, karena kemampuan unsur tubuhnya tampak telah berlumpur, peri itu basah karena air liur, tetapi Huang Yi yang masih sangat senang melihat pemandangan itu, mengambil peri kecil itu kembali ke dalam tubuhnya tanpa ragu sedikit pun, dan juga menyerap peri itu bersamaan dengan air itu ke dalam dadanya. Long Hao Chen dengan sedih menepuk kepala Little Green, sepertinya kalian benar-benar ingin makan apapun. Saudara Huang, aku mintaan maaf, ucap Long Hao Chen. Huang Yi menggelengkan kepalanya, tidak, akulah yang harus berterima kasih. Aku kalah, jawab Huang Yi. Setelah selesai berbicara, dia melakukan penghormatan penyihir dengan penuh rasa terima kasih terhadap Long Hao Chen, lalu ia berbalik dan kembali ke ruang tunggu. Pemenangnya, Long Hao Chen. Tanpa setelah para pesaing selesai berbicara, wasit mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan nama pemenangnya, lalu dia melihat ke atas dan ke bawah pada sosok binatang ajaib yang tidak biasa ini dari pihak Long Hao Chen. Binatang buas ajaib yang bisa menggunakan tiga atribut yang berbeda itu sebenarnya memang ada, tetapi sangat jarang melihat satu badan dengan tiga kepala. Selain itu, memang pada umumnya binatang ajaib yang bisa menggunakan tiga atribut pada umumnya, itu setidaknya berada di tingkat ke-8. Pikir wasit. Wasit ini memiliki mata yang bagus, dan dapat dengan jelas melihat bahwa teman binatang buas milik Long Hao Chen ini, kira-kira berada pada tingkat ke-6 awal budidaya, dan belum terlalu tangguh. Tetapi setelah melihat binatang itu sekali lagi tampaknya binatang itu sudah dewasa sepenuhnya. Jika kadal berkepala tiga ini terus tumbuh, dengan bakatnya yang telah memberinya akses ke tiga atribut sihir, itu pasti akan sangat membantu bagi Long Hao Chen untuk menjadi ksatria yang sangat tangguh. Long Hao Chen tidak tinggal di sana terlalu lama, dan langsung mengirim Hao Yue kembali ke kamar hotel tempat dia semula, dengan cara melalui kontraknya. Pemanggilan monster buas juga bisa dipicu sendiri, terutama dalam kasus ini, di mana Long Hao Chen dan Hao Yue berbagi kontrak darah yang meningkatkan hubungan mereka secara luas. Tidak akan ada apa-apa hari ini, melihat pertandingan aku berakhir sangat celat, aku pasti akan bisa menunggu di sana untuk melihat CR, gumam Long Hao Chen. Setelah membiarkan Chai menunggunya dengan sia-sia 2 kali berturut-turut, dan penuh kekhawatiran, Long Hao Chen merasa sangat bersalah di dalam hatinya.
Akibatnya, tepat setelah memenangkan pertandingannya, dia dengan tidak sabar meninggalkan stadion. Pertempuran pada kompetisi hari ini sudah menempatkan tempatnya di antara kelompok ketiga. Huang Yi kemungkinan adalah lawan paling kuat yang bisa dia miliki di grup ini, jadi memenangkan pertandingan ini, itu membuat sisa kompetisi selanjutnya akan lebih mudah baginya. Di sisi lain, di stadion kompetisi grup kedua, Lee Sin duduk di ruang tunggu, dia nampak cemas dengan pertandingan yang akan dimulai. Dia pada saat ini bahkan lebih gugup daripada sebelum pertandingannya sendiri. Kedua petarung dalam pertandingan dengan cepat berjalan ke stadion, dan di antara mereka adalah orang yang menang saat melawan Lin Xin, pendeta botak, Sima Xian. Dan di sisi lainnya, tuk tuk tuk, membiarkan suara-suara yang akrab ini, Chai Er menggenggam tongkat bambunya, dan tanpa tergesa-gesa berjalan ke stadion. Mata Sima Xian terfokus pada Chai Er yang akan masuk, dan dia mengerutkan alisnya. Pada hari sebelumnya, dia melihat pertandingan antara Chai Er dan Lee Sin. Faktanya, bahwa Chai Er segera memilih untuk menyerah, itu sangatlah misterius. Bagaimana mungkin gadis buta ini bisa melewati kualifikasi, pikir si botak. Tapi saat ini, Chai Er adalah lawannya. Pertandingan antara Sima Xian dan Chai Er akan segera dimulai. Wasit mengumumkan itu, lalu si wasit mundur dengan segera, dan 4 pilar untuk membantu pergerakan asasin segera naik. Sima Xian tidak secara langsung meluncurkan serangannya, ketika dia menatap bingung ke arah Chai Er. "Nyonya, apakah kamu baik-baik saja? Jika kamu mau, kamu bisa mengakui kekalahan kamu. Sebenarnya, aku tidak terlalu suka bertarung melawan gadis-gadis. Dengan penampilanmu ini, aku benar-benar tidak akan dapat memulai serangan," ucap si botak. "Aku akan segera menyerang," ucap Chai Er. Suara dingin Chai Er segera bergema. Detik berikutnya, Sima Xian merasa bahwa seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi panas, karena niat membunuh langsung memenuhi udara. Bagaimanapun juga, Chai Er adalah Chai Er, seorang gadis buta yang berjalan dengan bantuan tongkat bambu, tetapi pada detik berikutnya, di depan mata Sima Xian, dia berubah menjadi pisau yang tajam dan tak tertandingi. Saat sosoknya melintas seperti di babak pendahuluan, Chai Er tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir hitam. Sima Xian hanya bisa merasakan bahwa bunga ada di depan matanya, karena Chai Er sudah tiba di depannya, ujung dari tongkat bambunya langsung menunjuk ke arah dadanya, seolah-olah itu adalah belati. Reaksi Sima Xian juga cepat. Merasakan bunga ini yang memberinya perasaan agak tidak normal, ia dengan cepat mundur dan mengambil langkah besar, ia mengandalkan persepsinya, dan segera memegang tongkat sihirnya yang tebal di hadapannya. Dengan suara dang, Sima Xian hanya bisa merasakan kekuatan luar biasa yang segera muncul, ketika hawa dingin merambat ke tongkat sihirnya, masuk ke dalam telapak tangannya, dan dengan kekuatannya yang membuat seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Tetapi dari mata pesaing lain, Chai Er seperti hantu yang langsung melaju ke depan. Tongkat bambunya diarahkan ke tongkat Sima Xian, karena tubuh Sima Xian sudah didorong mundur ke arah yang berlawanan. "Hah, tingkat kelima," ucap si botak yang kaget. Sima Xian berteriak keras pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa ada perbedaan antara dirinya, yang tidak memiliki kultivasi di tingkat kelima dengan lawannya? Dan bagaimana mungkin energi spiritualnya begitu kejam, pikir si botak. Dia benar-benar tidak mampu membiarkannya mendekat. Sima Xian segera memberikan jawaban yang benar. Kaki kanannya menapak dengan kejam di tanah, saat dia menggunakan Secret Knock. Cahaya putih yang berubah menjadi cincin cahaya langsung mengelilingi tubuhnya, dan melepaskan kekuatan ledakan yang mengejutkan. Secara alami, jawabannya adalah yang paling tepat. Sama seperti sejenis belatung yang menempel di kaki seseorang, ia mencoba mengikuti kecepatan Chai Er dengan menggunakan Secret Knock, sebelum jatuh kembali dan berhenti sejenak. Sima Xian masih memegang tongkatnya, dan meletakkannya secara horizontal di depannya. Menempatkan Secret Hammer-nya untuk digunakan, ia langsung menuju Chai Er yang bertujuan untuk berbenturan langsung dengan gadis itu. Pada saat yang sama, cahaya terang muncul dari tubuhnya, itu adalah mantra pelindung yang digunakan oleh para pendeta, yaitu Secret Light. "Hiya!" Sima Xian meraung marah, seluruh tubuhnya tiba-tiba mengembang, saat pakaian di bagian atas tubuhnya membelah satu demi satu saat dia menyerang masuk. Jika dilihat dari mata para penonton, serangkaian serangan terhadap Lin Xin sebelumnya,
itu sudah bisa digambarkan sebagai mencengangkan. Dia sekarang akan menggunakan teknik magnis, dan membuat kompetitor lain bergetar dari lubuk hati mereka. Orang ini, apakah dia benar-benar seorang Pries, ucap penonton. Jawaban Sima Qian dalam dirinya sendiri, tidak dapat digambarkan sebagai yang terburuk-buruk, tetapi sayangnya, lawannya adalah Chai Er, si buta dari gua hantu. Seluruh tubuh Chai Er terdiam, mengarahkan tongkat bambu Nua ke depan, dan membuat Secret Hammer menghilang begitu saja tanpa dasar. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menunjukkan kekuatan ofensifnya. Dan sementara itu, tubuh Chai Er langsung menjadi ilusi, dan membuat Sima Qian tidak memiliki cara untuk mengejar siluetnya. Efek dari mode kegilaan pada kecepatan serangan dan kekuatan ofensif Sima Qian benar-benar mencengangkan, ketika dia melambaikan tongkatnya, dan meluncurkan serangan dengan kecepatan tinggi ke arah Chai Er. Namun, pemandangan mengejutkan muncul seketika. Bahkan ketika menghadapi kekuatan tirani seperti itu Chai Er tidak mundur, tetapi ia malah menyerang, dan secara mengejutkan bergegas ke jajaran tongkat Sima Qian. Bakbuk-bakbuk, dengan 4 suara berturut-turut, 4 sinar biru secara bersamaan muncul di 4 tempat yang berbeda, dan pertukaran serangan itu membuatnya langsung berantakan. Sima Qian saat ini sangat terpana. Apakah dia benar-benar manusia, atau dia sebenarnya adalah hantu? Dia dengan jelas melihat kalau gadis itu telah dihancurkan oleh senjatanya, tetapi dia tidak merasakan sensasi bersentuhan dengan apapun, pikir si botak. Pada saat ini, teriakan yang menusuk telinga terdengar dari jarak dekat. Sima Qian hanya bisa merasakan sakit yang luar biasa di kedua telinganya, karena pikirannya langsung menjadi kosong. Pada saat ini, Chai Er yang telah tiba dalam jarak 2 meter sebelum lawannya, dia menunjuk sekali lagi dengan tongkat bambunya ke depan, dan mengeluarkan kilau damai yang bersinar biru. Dengan suara prak, tongkatnya itu memukul tepat di ujung tongkatnya. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan yang keluar darinya sudah jauh lebih besar, tapi, meskipun dia dalam kondisi seperti ini, itu tidak berguna di bawah kondisi linglung ini. Senjata di tangannya ini langsung menghantam otot-otot kokoh Sima Qian. Segera, tongkat bambu Chai Er menyapu ke depan, dan dengan suara puk, Sima Qian dikirim terbang 5 meter ke belakang lalu jatuh di tanah. Dengan kilatan dari bayangannya, ujung tongkat bambunya sudah ditekan di tenggorokan Sima Qian. Slice Stab, Spectral Dot Ging, Magic Brain Waves, Despotic Stab, ucap si botak. Energi spiritual Chai Er penuh dengan daya tembus. Sima Qian saat ini ditekan ke tanah, dia hanya bisa menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk melakukan yang terbaik saat melawan Chai Er, dan menunjukkan beberapa kemampuannya untuk melawan. Kamu kalah. Chai Er mengucapkan kata-kata ini dengan nada acuh tak acuh, kemudian dia mengangkat tongkat bambu, dan dengan tergesa-gesa berjalan kembali ke ruang tunggu. Tanpa menunggu konfirmasi wasit, dia pergi penuh dengan keyakinan mutlak. Karena selama pertandingan kemarin, Chai Er langsung menyerah saat melawan Li Xin, namun untuk para pesaing lain, mereka harus menghadapinya dengan penuh penghinaan darinya. Kali ini, ekspresi mereka menjadi pemandangan yang aneh untuk dilihat. Sima Qian belum mencapai tingkat kelima dalam hal kultivasi, tetapi ia masih di atas peringkat ke-8 dari tingkat ke-4 kultivasi. Di bawah status magnis, dia biasanya bisa menyamai kekuatan seseorang yang mendapat gelar sebagai pembangkit tenaga listrik di tingkat kelima. Namun, di depan Chai Er, dia tidak memiliki peluang sedikit pun. Dari penampilan Chai Er di atas panggung hingga akhir pertandingan, waktu yang berlalu sangatlah singkat. Namun, Chai Er masih memiliki penampilan seperti gadis, saat ia bergerak seperti petir dengan kekuatan serangan yang hebat, lalu mengguncang setiap penonton. Orang harus menyadari, bahwa dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak menggunakan pilar-pilar ini, dan di samping itu, dia juga buta. Kemasyhuran assassin nomor 1 ini benar-benar layak, ucap penonton. Pemenangnya adalah Chai Er. Wasit akhirnya segera mengumumkan, dan Sima Qian yang sebelumnya bangkit dari tanah, menggunakan tangannya untuk membelai kepalanya yang botak, sebelum memberikan pandangan lain kepada Chai Er dengan ekspresi yang sama sekali berbeda, lalu dia bergumam pada dirinya sendiri, assassin sebenarnya bisa sangat luar biasa seperti ini, gumam si botak. Pertempuran ini memiliki pengaruh besar pada Sima Qian, karena itu adalah pertama kalinya dia benar-benar kewalahan, dan tidak bisa menyerang ketika menghadapi lawan dengan usia yang sama dengannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.